Baiklah sobat-sobatnya, untuk seleksi P3K Guru tahun 2023 nanti tetap akan menggunakan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru sekaligus untuk menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar pada video sebelumnya. Sebenarnya untuk syarat masa kerja minimal guru honorer supaya nanti bisa ikut seleksi P3K Guru di tahun 2023 itu minimal berapa tahun? Nah, di sini kita harus memahami bahwasannya tidak semua tenaga honorer yang nanti bisa ikut seleksi P3K Guru tahun 2023. Nah, di sini teman-teman bisa mengecek nanti posisinya di mana dan nanti untuk peluang lulusnya itu bagaimana. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 nanti seperti yang telah disampaikan langsung oleh Prof Nuno ya, bahwa nanti untuk seleksi P3K Guru 2023 itu tetap memakai Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Ya, mana di sini dengan diterapkannya kembali untuk Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 untuk pengangkatan jabatan fungsional guru, berarti di sini nanti masih tetap akan menggunakan 3 mekanisme seleksi. Yaitu yang pertama yaitu seleksi penempatan untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade ya. Kemudian untuk sisa formasinya nanti akan diberikan yaitu untuk teman-teman pelamar prioritas kedua dan juga ketiga, yaitu dari THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri dengan masa kerja terdaftar di Dapodik ini adalah lebih dari atau sama dengan 3 tahun teman-teman. Kemudian sisa formasi nanti akan diberikan untuk teman-teman pelamar umum yang mana mengikuti seleksi kompetensi menggunakan CAT UNBK. Nah, dengan demikian di sini dari Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah, maka di sini untuk syarat masa kerja minimal guru honorer ini adalah nanti supaya bisa ikut seleksi P3K Guru di tahun 2023 kurang lebihnya adalah seperti ini. Jadi nanti kira-kira teman-teman nanti masuk dalam kategori yang mana, kemudian untuk peluang lulusnya itu kira-kira berapa persen. Nah, untuk yang pertama nanti akan ada 4 kategori teman-teman, yaitu untuk teman-teman itu ikut seleksi P3K Guru tahun 2023, yang mana di sini untuk yang pertama itu adalah dari pesertanya itu adalah pelamar prioritas 1 ya, atau P1. Nah, teman-teman prioritas 1 atau P1 itu adalah teman-teman guru honorer yang sudah lulus passing grade ya pada seleksi P3K Guru tahun 2021 kemarin, yang mana untuk P1 ini tidak seluruhnya ini bisa ditempatkan pada seleksi P3K Guru di tahun 2022 kemarin. Dikarenakan apa? Dikarenakan dari teman-teman P1 ini di antara masing-masing daerah itu untuk pengajuan kuota formasinya itu terbatas ya. Nah, jika dibandingkan dengan banyaknya P1 di tiap daerah sebarannya berbeda, tentunya dengan formasi yang diajukan oleh Pemda masing-masing daerah itu berbeda, tentunya juga di sini berimbas pada teman-teman P1 itu belum bisa ditempatkan pada seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, di sini nanti seperti yang telah disampaikan pada siaran pers Kemdikbud terbaru, untuk P1 ini nanti tetap akan menjadi pelamar prioritas 1 ya. Apalagi di sini ditegaskan bahwasannya tetap menggunakan mekanisme seleksi yaitu menggunakan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, untuk P1 atau P1 ini siapa saja? Nah, untuk P1 ini adalah teman-teman guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021 yang terdiri dari yaitu guru sekolah negeri, inilah yang pertama ya. Guru sekolah negeri yang di tahun 2021 itu sudah lulus passing grade, kemudian dari THK 2 yang sudah lulus passing grade, kemudian dari lulusan PPG yang sudah lulus passing grade, dan juga dari guru swasta yang sudah lulus passing grade namun belum mendapatkan penempatan. Ini tetap menjadi pelamar prioritas 1. Nah, untuk P1 nanti langsung ditempatkan yaitu langsung menggunakan mekanisme yang pertama ya. Artinya sebelum dari P1 ini ditempatkan, maka nanti untuk pelamar berikutnya ini belum bisa ditempatkan, kecuali kalau sudah mentok dari P1 ini formasinya udah habis atau tidak ada lagi linearitas ijazah formasi sesuai dengan ijazah dari P1, baik itu dari guru sekolah negeri, kemudian juga lulusan PPG, guru swasta, dan juga THK 2.
Nah, jadi untuk yang syarat pertama untuk menjadi pelamar prioritas 1 menggunakan mekanisme penempatan ini harus sudah lulus passing grade ya teman. Nah, selanjutnya di sini sudah terkunci database-nya itu pada Panselnas. Nah, kemudian untuk yang kedua itu adalah pelamar prioritas 2. Nah, pelamar prioritas kedua itu adalah teman-teman yang masuk dalam kategori tenaga honorer kategori 2 ya, yang terdaftar pada database BKN. Ini nanti teman-teman THK 2 ini nanti adalah syaratnya harus yaitu untuk masa kerja tidak ada ya. Masa kerja tentunya di sini sudah include dengan THK 2-nya. Kalau THK 2 ini saya yakin THK 2 itu masa kerjanya sejak tahun 2025 minimal bulan Januari ya. Dikarenakan dulu itu untuk THK 2 bisa ikut pendataan dalam THK 2 itu adalah masa kerja minimal 1 Januari 2005. Nah, tentunya di sini sudah ditetapkan untuk THK 2 ini adalah sudah terkunci juga. Nah, selanjutnya yang ketiga ini adalah syarat masa kerjanya ini adalah minimal 3 tahun. Jadi per kategori untuk persyaratan masa kerja itu berbeda antara prioritas 1, 2, 3 dan juga 4. Nah, untuk prioritas ketiga atau P3 itu adalah yang masuk di dalamnya itu adalah teman-teman guru sekolah negeri yang memiliki masa kerja di Dapodik itu adalah lebih dari atau sama dengan 3 tahun. Nah, kalau misalkan teman-teman masuk dalam kategori ini masa kerjanya, kalau misalkan teman-teman hitung ya sampai nanti cut off misalkan di bulan Juni atau April ya, nanti masa kerja dihitung itu sudah 3 tahun atau lebih, maka teman-teman nanti ketika login ke akun SSCSN atau setelah membuat akun, maka nanti akan terdeteksi sebagai pelamar prioritas yang ketiga teman-teman. Nah, kemudian jadi di sini kita ketahui bahwa untuk menjadi P3 itu masa kerja minimal ini adalah 3 tahun atau lebih ya. Kemudian berikutnya yang keempat itu nanti pesertanya ada pelamar umum ya. Jadi ada P1, P2, P3 dan juga P4 atau pelamar umum. Nah, siapa saja yang masuk dalam kategori pelamar umum ini dan mereka ini batas minimal untuk masa kerja di Dapodiknya itu berapa tahun? Tentunya untuk pelamar umum ini berbeda-beda. Ada yang tidak perlu memiliki masa kerja, ini juga bisa mendaftar. Ada yang masa kerja berapa puluh tahun pun nanti tetap bisa mendaftar, namun masuk ke dalam P4 atau pelamar umum dan harus ikut seleksi kompetensi dengan cat UNBK. Nah, yang masuk dalam kategori pelamar umum ini adalah yang pertama, yaitu dari guru sekolah negeri yang memiliki masa kerja kurang dari 3 tahun ya. Nah, kalau misalkan guru sekolah negeri yang masa kerjanya lebih dari 3 tahun itu kan sudah menjadi P3 ya. Nah, untuk guru sekolah negeri yang masa kerjanya kurang dari 3 tahun di cut off Dapodik nantinya, maka di sini nanti masuk ke dalam pelamar umum. Nah, pelamar umum ini nanti mengikuti seleksi dengan menggunakan cat UNBK. Nah, dengan bukan cat UNBK di sini nanti berlaku yang namanya passing grade ya. Kalau misalkan teman-teman nggak lulus passing grade ya nanti sama saja nggak lulus gitu kan. Nah, jadi untuk pelamar umum itu adalah guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun. Artinya kalau kurang dari 3 tahun ini bisa jadi masa kerja 1 bulan, masa kerja 2 bulan, masa kerja setahun, ini bebas ya. Namun di sini nanti yang membedakan ini adalah nanti kita menggunakan cat UNBK. Kemudian untuk pelamar umum yang kedua itu adalah dari guru sekolah swasta ya. Nah, guru sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik. Nah, untuk guru sekolah swasta terdaftar di Dapodik yang bisa mengikuti seleksi P3K guru nanti minimal masa kerja berapa? Nah, tidak ada. Ini untuk teman-teman guru sekolah swasta itu tidak disebut masa kerja 1 tahun, masa kerja 5 tahun, masa kerja 20 tahun, masa kerja 25 tahun itu masuk ke pelamar umum ya untuk guru swasta. Yang penting ini adalah terdaftar di Dapodik. Jadi untuk dua kategori ini, guru sekolah negeri maupun juga guru swasta, ini yang penting masuk di Dapodik ini nanti bisa ikut seleksi P3K guru di tahun 2023. Nah, nanti masuk ke dalam pelamar umum ya. Kemudian pelamar umum yang ketiga itu adalah dari teman-teman lulusan PPG ya. Lulusan PPG yang terdaftar pada data pendidikan profesi guru. Itu nanti tidak perlu memiliki masa kerja. Ini adalah teman-teman lulusan PPG nanti bisa mendaftar ya. Nah, ini sangat untung teman-teman yang saat ini sedang mengikuti pendidikan profesi guru PPG Prajabatan yang gelombang 1 tahun 2022. Semoga nanti di bulan Juni sudah lulus, dapat serdik, nanti bisa ikut ya untuk sebagai pelamar umum. Kemudian di sini nanti teman-teman lulusan PPG atau guru sekolah negeri atau guru sekolah swasta ini yang punya serdik nanti mendapatkan afirmasi 100% untuk teknisnya, jadi sudah lulus ya teman-teman.
Nah ini jadi untuk syarat masa kerja minimal ini adalah seperti ini. Jadi per kategori itu berbeda-beda teman-teman. Nah selanjutnya di sini untuk yang berikutnya ini adalah untuk proses pendaftarannya nanti sama dengan tahun 2022, yaitu dari penempatan, P2 observasi, P3 observasi, kemudian pelamar umum nanti mengikuti ujian dengan CAT UNBK. Demikian, salam sukses ya teman-teman.